Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bu Guru di pelajaran Bahasa Arab. Kita akan belajar Bahasa Arab di pelajaran 1, Ad-Darsul Awal. Kita akan membahas tentang A'dha'ul Jismi, anggota tubuh. Coba ulangi setelah Bu Guru. A'dha'ul Jismi, anggota tubuh. Di setiap tubuh ada bagian-bagiannya, ada anggota-anggotanya ini. Ini ada gambar tubuh anak laki-laki. Yang pertama dari bagian atas yaitu kepala. Kepala bahasa Arabnya ya, ra'sun. Ulangi setelah Bu Guru, ra'sun, kepala. Selanjutnya ada rambut. Rambut bahasa Arabnya apa? Ya, sa'run. Sa'run artinya rambut. Ulangi setelah Bu Guru, sa'run, rambut. Setelah ada rambut, bawahnya ada ya ini jidat. Jidat bahasa Arabnya apa? Jahbatun. Ulangi setelah Bu Guru, jahbatun, jidat. Selanjutnya ada mata. Mata bahasa Arabnya ainun. Ulangi setelah Bu Guru, ainun, mata. Selanjutnya ada telinga. Bahasa Arabnya telinga udhunun. Ulangi setelah Bu Guru, udhunun, telinga. Selanjutnya ada hidung ya. Hidung bahasa Arabnya anfun. Ulangi setelah Bu Guru, anfun, hidung. Bawah hidung ada ya mulut. Bahasa Arabnya mulut famun. Ulangi setelah Bu Guru, famun, mulut. Selanjutnya ada gigi. Ya, gigi bahasa Arabnya sinun. Ulangi setelah Bu Guru, sinun, gigi. Sinun, gigi. Ya. Selanjutnya ada bibir. Bahasa Arabnya bibir syafatun. Ulangi setelah Bu Guru, syafatun, bibir. Selanjutnya ada leher. Bawah kepala ada leher ya. Leher bahasa Arabnya unukun. Ulangi setelah Bu Guru, unukun, leher. Selanjutnya ada siku. Siku tangan ya. Siku-siku bahasa Arabnya mirfakun. Ulangi setelah Bu Guru, mirfakun, siku. Selanjutnya ada tangan. Tangan bahasa Arabnya yadun. Ulangi setelah Bu Guru, yadun, tangan. Selanjutnya ada jari. Ya. Jari bahasa Arabnya asabi'u. Ulangi setelah Bu Guru, asabi'u, jari. Setelah tangan ada di bagian tengah ada ya perut. Perut bahasa Arabnya batnun. Ulangi setelah Bu Guru, batnun, perut. Setelah itu bawah lagi ada kaki. Kaki bahasa Arabnya apa? Rijlun. Ulangi setelah Bu Guru, rijlun, kaki. Di kaki ada mata kaki. Bahasa Arabnya mata kaki ka'bun. Ulangi setelah Bu Guru, ka'bun, mata kaki. Ya. Setelah kita mempelajari anggota tubuh, di buku paket kalian ada bacaan tentang anggota tubuh. Ya. Judulnya A'dha'ul Jismi. Artinya apa tadi? Ya, anggota badan atau anggota tubuh. Ya. Kita artikan bareng-bareng ya anak-anak. Dari paragraf pertama per kalimat ya. Hadza jismi, ini tubuhku. Indi ainani wa anfun wa famun wa udhunani. Saya mempunyai kedua mata, wa anfun dan hidung, wa famun dan mulut, wa udhunani dan kedua telinga. Selanjutnya al-ainani lin nadari wal anfu lisami.
wal famu lil kalami wal akli. Al-ainani, mata, kedua mata, lin-nadhari, untuk melihat, wal anfu lis-sami, dan hidung untuk mencium, wal famu lil akli wal lil kalami wal akli, dan mulut untuk berbicara dan makan. Selanjutnya, al-ainani fauqa anfi wal anfu baina udunaini wal famu tahtal anfi. Al-ainani, kedua mata, fauqa anfi, di atas hidung, wal anfu baina udunaini wal famu tahta anfi. Kedua mata di atas hidung, wal anfu, dan hidung di antara, baina itu di antara, udunaini di antara kedua telinga, wal famu, dan mulut, tahtal anfi, di bawah hidung. Wa hadza sya'ri, masuk paragraf kedua ya. Kita artikan lagi. Wa hadza sya'ri, dan ini rambut. Launu sya'ri aswad, warna rambut hitam. Sya'ru rijali qashirun, ya, rambut anak laki-laki pendek. Wa sya'run nisa'i tawilun, dan rambut perempuan panjang. Lana yadani, kita mempunyai kedua tangan. Al yadu yumna wa yusra, tangan kanan dan tangan kiri. Na'khudhu asya'a hafifata bil yadil yumna, na'khudhu, kita mengambil barang yang ringan dengan tangan kanan. Wa na'khudhu asya'a thaqilata bil yadi yumna, dan kita mengambil barang yang berat bil yadi yumna wa yadi yusra, kita mengambil barang berat dengan tangan kanan dan tangan kiri. Walana rijlani, dan kita mempunyai atau kita memiliki kedua kaki. Ar-rijlu yumna wa rijlul yusra, ada kaki kanan dan kaki kiri. Wa namsi bil rijlaini, kita jalan dengan kedua kaki. Walana udunani, dan kita mempunyai kedua telinga. Nasmau bil udunaini, kita mendengar dengan kedua telinga. Setelah kita artikan, jangan lupa diartikan di buku bacaan kalian atau di buku tulis ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata bahasa di bab ini, tentang isim isyarah lil mufrad. Setelah itu isim dan sifat, ini kedudukan atau susunan kalimatnya, isim isyarah, selanjutnya isim dan sifat. Kita bahas ya tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah lil mufrad? Isim isyarah lil mufrad adalah kata tujuk yang digunakan untuk menunjuk suatu benda atau orang. Dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar untuk benda atau seorang laki-laki, dan mu'annas untuk benda atau seorang perempuan. Kata tujuk itu kalau di bahasa Indonesia ada dua, ini dan itu ya. Di bahasa Arab ini juga ada ini dan itu artinya, tapi kegunaannya untuk laki-laki dan perempuan. Kalau ini buat laki-laki atau mudzakkar hadza gitu ya. Kalau yang mu'annas hadihi, atau buat perempuan itu, kalau ini perempuan hadihi. Selanjutnya itu buat mudzakkar atau laki-laki itu dzalika. Untuk perempuan atau mu'annas tilka, itu buat perempuan. Ingat-ingat, kalau ini buat laki-laki berarti hadza. Kalau mu'annas atau buat perempuan, ini perempuan hadihi. Kalau itu buat laki-laki dzalika, dan mu'annas buat perempuan tilka. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim. Isim adalah nama, bisa untuk benda atau orang. Isim dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar untuk benda atau orang yang menunjukkan laki-laki,
Dan mu'anas untuk benda atau orang yang menunjukkan perempuan. Untuk mu'anas biasanya ditandai dengan adanya tak marbutoh. Biasanya ada tak marbutohnya, tapi ada kadang juga nggak ada tak marbutohnya. Ini contoh dari isim, ya. Yang mudzakkar atau untuk yang laki-laki, famun. Di sini ada famun. Famun artinya apa? Ya, famun adalah mulut. Ini nggak ada tak marbutohnya ya. Untuk yang mu'anas, isim untuk yang mu'anas syafatun. Syafatun artinya bibir. Di sini ada tak marbutohnya, berarti untuk perempuan. Ada juga roksun. Roksun artinya apa? Kepala. Ini juga buat yang laki-laki atau isim yang buat laki-laki atau mudzakkar. Ada ainun. Ini nggak ada tak marbutohnya, tapi ini menunjukkan perempuan. Ain artinya mata. Selanjutnya sifat. Sifat itu kata sifat, sama aja. Contohnya ya besar, kecil, ya bersih, dan lain-lain. Ini sifat juga dibagi menjadi dua, mudzakkar dan mu'anas. Sifat mudzakkar tanpa tak marbutoh, dan sifat mu'anas ada tak marbutoh. Sifat mengikuti isim. Jika isimnya mudzakkar, maka isim juga sifat juga mengikut juga mudzakkar. Jadi kalau isimnya atau kata bendanya atau namanya itu laki-laki, berarti sifat atau kata sifatnya juga laki-laki. Dan jika isimnya mu'anas, maka sifat juga mu'anas. Jadi kalau namanya perempuan, kata sifatnya juga perempuan. Ini contohnya. Yang mudzakkar Muhammad Jamilun. Kalau yang perempuan atau yang mu'anas Maimunah Jamilatun. Ya, di sini yang kata sifat mana coba? Ya, Jamilun dan Jamilatun. Kalau mudzakkar pakai Jamilun, jadi kalau yang mu'anas pakai tun, jadi Jamilatun. Tergantung isimnya. Terus di sini ada juga contoh kedua, Zaidun Kabirun. Zaidun Kabirun. Berarti Zaid besar. Zaidun Kabirun. Zaid besar. Untuk yang mu'anas Fatimatun Kabirotun. Fatimah besar, tapi untuk perempuan, jadi ditambah tun di belakangnya. Fatimatu Kabirotun. Tapi untuk nama belum tentu pakai tak marbutoh juga. Muhammad Jamilun, Maimunatu Jamilatun. Zaidun Kabirun, Fatimatu Kabirotun. Jamilun jadi Jamilatun, Kabirun jadi Kabirotun. Itu bedanya sifat yang mudzakkar dan mu'anas. Perhatikan pola berikut ya. Yang isim isyarah lil mufrad, terus isim, selanjutnya adalah sifat atau kata sifat. Ini contohnya. Ini jumlatu ini adalah kalimatnya, kalimat artinya kalimat. Hada wajhun jamilun. Isim isyarah lil mufradnya mana? Hada wajhun jamilun. Ya. Isim isyarah lil mufradnya yaitu hada. Untuk isimnya ya wajhun dan sifatnya jamilun ya. Kata petunjuknya hada, isim atau namanya atau nama bendanya itu wajhun, wajah, dan sifat atau kata sifatnya jamilun. Selanjutnya ini Bu Guru punya soal. Ya. Telinga untuk apa? Ya, telinga untuk mendengar. Udhunu lisami artinya telinga untuk mendengar. Selanjutnya mata. Mata untuk apa? Ya. Mata untuk melihat, bahasa Arabnya al-ainu lin-nadhari. Selanjutnya ini mulut. Mulut untuk apa? Ya, untuk makan dan minum ya, al-famu lil akli wasyurbi. Selanjutnya ada hidung ya, hidung untuk mencium ya, al-anfu lisami. Selanjutnya ini ada mulut, ada mata, ada telinga. Ini kegunaannya untuk apa ya? Mulut untuk apa ya? Lil akli wasyurbi. Mata. Selanjutnya mata untuk apa? Ya, untuk melihat. Bahasa Arabnya apa? Mata, ainun, lin nadhari ya. Kegunaannya untuk
melihat. Selanjutnya telinga. Telinga untuk mendengar ya. Lisamai ya. Selanjutnya ini ada kata disusun menjadi kalimat yang sempurna. Yang tadi urutannya ada isim isyarah lil mufrad, isim dan syifat. Ada wajhun hada jamilun. Yang nomor pertama ya. Urutan yang betul adalah ya hadanya yang nomor 1, wajhun nomor 2, dan jamilun nomor 3. Hada wajhun jamilun. Kata yang benar hada wajhun jamilun, kata di atas kata yang rancu ya. Kita urutkan. Selanjutnya nomor 2, salimatun jismun hadihi. Kalimat yang sempurna kalau disusun ya hadihi yang pertama, jismun yang kedua, salimatun yang ketiga. Hadihi jismun salimatun. Ini apa? Ini tubuh yang sehat, salimatun ya. Mungkin cukup sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.